Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk di video kali ini kita bahas lagi untuk PP. Wow, untuk PP hari ini terbang nih di 12.63 dengan 40 di belakang koma. Gara-gara ya untuk si Powell speak ya almond-almondnya kemarin. Dan tentunya untuk PP hari ini terbang di 10,22%. Wow, alhamdulillah ya terbang kembali ya, tidak terjadi penurunan yang lebih dalam. Dan di sini kita lihat ya untuk persilangan dari MA-nya juga menunjukkan untuk bahwa perubahan dari arahnya yaitu untuk arah bullish. Apakah Bitcoin naik ya? Tentunya ya untuk Bitcoin itu naik nih untuk di 106 dan kembali turun di 105. Dan kemarin saya sudah bikin analisa ya tentang Bitcoin. Jadi kalau kalian ingin ambil Bitcoin ya, itu ambil short saat Bitcoin itu di 105.000 dan take profit di 104.000 atau di 103.000 ya. Nah, untuk kalian yang suka trading nih, ada informasi menarik untuk kalian dari Bittime. Bittime sekarang mengadakan nih event ya, untuk event dimana bisa memenangkan hingga 100 juta nih ya. Siap trading, tunjukin skill kamu dan menangkan hingga 100 juta rupiah ya. Mid-years Trading Showdown, kompetisi eksklusif untuk para trader terbaik ya. Untuk hadiah hingga 100 juta rupiah. Event ini dari tanggal 2 sampai dengan 30 Juni 2025. Nah, untuk waktunya sudah tiba ya, saatnya buktiin skill tradingmu dan jadikan kalian trader terbaik di Bittime. Hadiah total hingga 100 juta rupiah siap dibagikan buat semua trader yang berpartisipasi. Makin tinggi volume trading kamu, maka makin besar untuk peluang menang lebih banyak. Jadi event ini mulai tanggal 2 Juni kemarin sampai dengan 30 Juni untuk 30 Juni bulan ini. Dan siapa yang bisa ikut? Semua ya, semua user Bittime yang sudah KYC. Jadi untuk kalian yang mungkin belum daftar, segera daftar aja ya. Dan pasangan yang bisa diperdagangkan yaitu IDR atau USDT pair ya. Kamu bebas pilih strategi kamu sendiri. Sistem kompetisi dan pembagian hadiah. Semua peserta yang mendaftar pada event ini dan melakukan trading aset kripto apapun dengan pair IDR maupun USDT dan mendapatkan hadiah berdasarkan jumlah trading volume masing-masing peserta dan total trading volume semua peserta di masing-masing kategori. Jadi untuk trading kompetisi ini akan dibagi dua kategori ya, VIP user di mana mereka akan membagikan 60% dari prize poolnya. Kemudian untuk normal user yang akan mendapatkan 40% dari total prize pool. Bonus tambahan ya untuk program referral. Punya teman yang suka trading juga, ajak ya. Jadi nanti kalau kalian sudah daftar di Bittime, ajak aja dengan kode referral kalian dan kamu akan dapat 30% dari biaya trading mereka sebagai komisi. Wow, lumayan ya. Jadi untuk skema hadiahnya ya, total prize pool unlock ya di sini. Ya, ini skemanya ya untuk contoh kalian untuk mendapatkan hadiahnya ya. Kemudian untuk apa itu VIP member dan bagaimana cara daftarnya? VIP members Bittime adalah pengguna setia Bittime yang memiliki trading volume bulanan minimal 200 juta rupiah. Setiap bulan Bittime akan memilih dan mengundang user untuk bergabung di VIP Group. Untuk semua yang ingin daftar, pastikan kamu sudah memenuhi syarat dan segera tunggu undangan spesial dari Bittime. Nah, di sini ya layanan Bittime itu di 24 jam. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut nih untuk chat aja. Nah, bagaimana cara untuk daftarnya ya? Kalian klik join aja ya. Untuk klik join nanti kalian akan masuk seperti ini. Nah, kalau kalian belum punya akun Bittime, daftar dulu aja, klik daftar seperti ini ya. Nah, untuk kalian yang belum daftar, kalian isikan aja untuk alamat email kalian, kata sandi kalian, kemudian pastikan untuk kode referralnya di sini IKGTEL ya. Langsung aja klik tentang dan daftar seperti itu. Nah, saya login dulu ya. Oke, setelah kalian daftar dan kalian login aja, klik link yang ada di deskripsi lagi aja. Kemudian di sini kalian akan masuk ke bagian seperti ini ya. Oke, untuk Bittime, untuk event Bittime-nya agar kalian bisa ikut partisipasinya, kalian klik aja join sekarang seperti ini. Nah, ini registrasi berhasil. Jadi kalian sudah mengikuti dari event ini. Tinggal kalian melakukan trading aja untuk sesuai yang di woro-woro di sini ya untuk pengumumannya. Dan di sini kalian semakin besar untuk kalian trading ya, semakin besar untuk kesempatan mendapatkan hadiahnya.
dan hadiah hingga 100 juta rupiah. Oke, mantap sekali. Jangan lupa untuk klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut. Dan memang sudah terjadi ya untuk kemarin di tanggal 2 nih. Nah, di sini nih turun ya. Oke, dan jika kalian melakukan hal yang sama itu juga terjadi. Kalian bisa cek untuk di video-video sebelumnya nih di sini ya. Dan tentunya untuk dari PP juga kalau kita lihat di sini mengalami kenaikan yang cukup bagus dan terjadi karena Powell speak ya. Jadi untuk Bitcoin rally karena model EF nampaknya menunjukkan kelemahan dolar. Bitcoin melonjak melewati 105.000 pada hari Senin ya, hari Senin kemarin untuk di tanggal 2 ya, dan tentunya oleh harapan yang meningkat hari Senin kalau di waktu Amerika ya hari ini ya, dan tentunya meningkat bahwa Federal Reserve ya mungkin bersiap untuk mengubah sikap kebijakan moneternya akhir tahun ini. Nah, rally ini mengikuti pidato dari Ketua Fed ya, yaitu Jerome Powell yang di konferensi ulang tahun 75 Divisi Keuangan Internasional yaitu IF. Dalam pidatonya, Powell menegaskan kembali peran penting data dan pemodelan global yang membentuk kebijakan moneter Amerika. Namun ini memang tidak secara langsung ya untuk menandakan perubahan suku bunga, meski pernyataan Powell dibingkai sebagai penghormatan terhadap warisan divisi IF ya. Analis dan investor kripto menilai dan meneliti kata-katanya untuk petunjuk kebijakan di tengah tanda-tanda disinflasi dan ketahanan ekonomi yang meningkat. Jadi memahami jaringan yang kompleks dan saling terkait ini sangat penting bagi kita untuk mengantisipasi jalur pekerjaan dan inflasi. Dan para analis memperkirakan Bitcoin bisa ngepam ya. Meskipun memang untuk analis itu perkirakan Powell akan melakukan kebijakan pemotongan suku bunga. Nah, jika ini terjadi, tentu untuk Bitcoin bisa rally kembali dan bisa all time high-nya ya, menembus all time high terbarunya yaitu di 111.990-an. Dan tentunya untuk PP pun juga bisa akan terbang. Apakah PP bisa kembali ke all time high-nya ya? Semoga ya untuk PP bisa kembali ke all time high-nya yaitu di 2825 dengan 40 di belakang koma. Dan tentunya kita bahas juga untuk Sonic ya. Untuk Sonic beberapa waktu lalu saya sudah pegang Sonic dan saya jual saat Sonic naik. Dan Sonic ini enaknya gimana? Enaknya kalau kita serotnya saat Sonic di angka 0,4 kita lepas di 0,6. Nah, saat ini Sonic kembali turun dan tentunya saya akan melakukan serot. Tapi sebelumnya kita cek ya. Untuk Sonic di terendahnya di 0,37an ya, dan tentunya sudah naik di 0,41. Apakah terlambat untuk menserok Sonic? Tidak ya, karena untuk Sonic sendiri untuk all time high-nya itu di harga $1 dan saat ini masih di 0,4, jadi masih banyak kesempatan. Dan ini memang untuk Sonic ini bisa untuk jangka panjang ya kalau menurut saya, analisa saya, tapi untuk kalian tetap kalian analisa sendiri. Kemudian untuk SRP, kemarin kita juga sudah bahas SRP ya. Untuk SRP kemarin saat kita bahas itu di 2,16 atau 14. Dan saat ini juga kembali naik untuk menandakan memang SRP juga mulai kembali untuk mengikuti jejak dari Bitcoin yang mulai naik. Dan SRP terus ya stabil meskipun SRP diterpa gelombang dari efek dari Bitcoin yang terhempas turun. Dan saat ini untuk SRP sudah di 2,2 lagi. Untuk stabilnya SRP itu di 2,3 dan kemungkinan besar SRP bisa lebih tinggi dari itu karena SRP untuk harga tertingginya itu di 3,84 dan saya yakin untuk SRP bisa lebih dari itu ya, lebih dari all time high-nya. Dan tentunya untuk kalian yang lagi pegang-pegang Bitcoin, SRP, PP ataupun altcoin lainnya ya, tetap sabar dan itu kuncinya. Dan untuk memes coin ya, saya sarankan kalau kalian share memes coin, carilah memes coin yang memiliki potensi hype-nya masih banyak ya. Dan kalau kita lihat di Coin Glass ya, di sini masih kosong ya untuk order buy-nya dari Bitcoin. Saya sangat ragu ya untuk Bitcoin bisa untuk dipump untuk saat ini karena masih wait and see ya. Untuk semuanya para investor dan para paus masih menunggu dan melihat yang mengawasi arah Bitcoin selanjutnya. Kalaupun nantinya Jerome Powell jadi untuk memangkas suku bunganya, bisa jadi untuk terbang lebih tinggi. Kita lihat untuk fundamentalnya dulu ya. Untuk fundamental untuk indeks mata uang dolar itu plus artinya Bitcoin turun, untuk Bitcoin dominansi itu minus artinya Bitcoin turun, saldo pertukaran Bitcoin itu minus artinya Bitcoin naik, dan indeks ketakutan itu di 50
48, kemarin di 57 ya. Untuk berarti ini di sini turun turun naik naik ya, seimbang. Kemudian untuk likuidasi. Untuk tingkat likuidasi di sini ya menandakan memang untuk likuidasinya belum terlihat ya. Untuk likuidasi turunnya tidak ada ya. Untuk likuidasi turun, bahkan di sini menandakan untuk likuidasi untuk bullish ya. Wow, jadi di sini ya masih sideways ya. Bisa kita simpulkan akan sideways. Untuk sideways sementara untuk beberapa hari ke depan, karena di sini juga kita lihat untuk order buy belum ada. Jadi kemungkinan Bitcoin ke arah mana? Nah, untuk Bitcoin mumpung masih sideways ya, kemungkinan masih muter-muter di antara 106.000 sampai dengan 103.000. Kalian bisa scalping aja ya. Nanti kalau kalian mau short, ambil di saat Bitcoin di 105.000 dan take profitnya di 104.000. Oke, tetap dior ya, analisa sendiri. Apapun informasi di video kali ini ya, kalian jangan jadikan acuan untuk kalian mengambil ya untuk tindakan untuk men-share aset apapun ya berdasarkan informasi yang ada di video kali ini, dan itu kalian harus analisa sendiri, prediksi sendiri, dan tentunya selalu gunakan uang dingin karena untuk uang-uang kalian ya tanggung jawab kalian sendiri. Dan jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih dan bye-bye.